Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Murtada Riyadi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi di mata kuliah Audit 2 yaitu Payroll and Personnel Audit Cycle atau siklus audit penggajian dan personel. Mengapa audit penggajian itu penting? Jadi, pengelolaan SDM dan penggajian adalah aspek krusial. Siklus ini melibatkan perekrutan, pengelolaan data, perhitungan gaji, hingga pembayaran dan pencatatan transaksi terkait. Ini adalah salah satu pos biaya terbesar yang mempengaruhi laporan keuangan. Audit diperlukan untuk memastikan pengendalian internal yang efektif, keakuratan data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ini membantu mendeteksi potensi kecurangan dan meminimalkan risiko finansial serta legal. Jadi risiko tertinggi pada pengajian untuk perusahaan itu antara lain pembayaran fiktif, manipulasi lembur, atau kesalahan pencatatan gaji. Dan integritas data dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Proses bisnis siklus penggajian. Dimulai dari rekrutmen dan pengangkatan. Jadi dimulai dari seleksi dan administrasi data pegawai baru. Kemudian pencatatan waktu kerja, pengelolaan absensi, lembur, dan cuti sebagai dasar hitungan gaji. Pada saat penghitungan gaji, menentukan gaji bruto atau kotor, potongan seperti pajak ataupun BPJS, hingga gaji netonya, gaji bersih. Dan pembayaran gaji bisa melalui transfer ataupun cek. Dan pencatatan dan pelaporan itu memastikan semua transaksi dicatat dalam pembukuan dengan dokumen utamanya seperti formulir otorisasi, kartu waktu kerja, slip gaji, dan laporan bank. Kemudian resiko dari asersi manajemen. Jadi resiko kecurangan seperti pembayaran fiktif, manipulasi jam lembur, dan pengubahan tarif gaji tanpa otorisasi. Serta kompleksitas datanya melibatkan gaji, tunjangan, lembur, pajak, dan potongan BPJS yang sensitif. Untuk kemudian ada 6 asersi utama yang diuji, yaitu pertama keterjadian atau occurrence. Jadi occurrence itu adalah transaksi yang benar-benar terjadi gitu. Kemudian ada kelengkapan atau completeness. Itu semua transaksi itu sudah harus dicatat. Kemudian ada akurasi, yaitu perhitungan jumlah gaji yang tepat. Kemudian ada classification, yaitu eh, setiap akun dicatat pada kolom yang benar. Kemudian ada pisah batas atau cut off, yaitu semuanya dicatat pada periode akuntansi yang sesuai. Kemudian ada pengesahan, yaitu authorization, yaitu transaksi disetujui oleh pihak yang berwenang. Kemudian prosedur audit sendiri, eh, penggajiannya 4 tahap kunci, yaitu pertama pada pemahaman sistem dan pengendalian internal, yaitu dengan menelaah kebijakan pemisahan fungsi dan dokumen pendukung seperti data karyawan, absensi. Kemudian ada test of control atau pengujian kepatuhan yang memastikan otorisasi, perhitungan, dan pencatatan gaji berjalan sesuai prosedur. Kemudian prosedur analitis dan substantif, yaitu membandingkan beban gaji antar periode dan menelusuri bukti pembayaran rincinya, seperti slip gaji ataupun transfer. Kemudian dilakukanlah evaluasi hasil audit, menilai apakah salah saji melebihi batas toleransi.
dan merekomendasikan penyesuaian gitu. Pentingnya audit pengajian bagi perusahaan. Audit pengajian adalah sebuah alat yang strategis untuk membangun organisasi yang sehat, efisien, dan berkeadilan. Jadi salah satunya itu integritas keuangan. Itu dengan memastikan beban gaji akurat. Tidak ada karyawan yang fiktif dan perhitungannya itu benar, sehingga menjaga laba netonya. Kemudian ada efisien manajerial dengan melihat ataupun menilai bagaimana kebijakan kompetensi yang fair atau adil sesuai regulasi dan peraturan serta mendukung motivasi untuk produktivitas karyawan. Kemudian ada GCG, GCG atau Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dengan memperkecil risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, kemudian ada pengendalian internal yang efektif. Dari pengendalian internal efektif itu ada pemisahan fungsi. Jadi, pemisahan fungsi itu memisahkan bagian yang menghitung, mengotorisasi, dan mencatat gaji untuk mencegah konflik kepentingan. Kemudian ada otorisasi transaksi. Setiap daftar gaji dan perubahan data karyawan itu harus disetujui oleh pejabat berwenang. Kemudian ada verifikasi data aktif, yaitu SDM harus rutin memperbarui dan memverifikasi status kepegawaian untuk menghindari pembayaran fiktif. Kemudian ada rekonsiliasi rutin, yaitu pencocokan berkala antara daftar gaji, absensi, catatan keuangan, dan bukti transfer bank. Kesimpulan dari materi ini adalah audit memastikan transaksi gaji itu dicatat secara akurat dan sah, sehingga mendukung kewajaran laporan keuangan. Kemudian, untuk mendeteksi risiko melalui pengujian asersi, auditor mendeteksi potensi salah saji dan kecurangan, sehingga sistem penggajian yang transparan memperkuat tata kelola atau GCG perusahaan, kepercayaan karyawan, dan sustainability organisasi, sehingga mewujudkan integritas sebuah perusahaan yang baik. Pelaksanaan audit, pengajian, dan personel yang sistematis merupakan kunci sebuah mekanisme yang tercipta sehingga terciptanya integritas dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.